Ya, baik ya. Ustaz dan Ustazah, terima kasih untuk waktu yang diberikan kepada saya. Saya pantun dulu ya. Udah jadi nih pantunnya. Ayo berapa yuk pantunnya? Berapa? 1, 2 atau 3? Atau 4 atau 5? Boleh 5 ya? Boleh ya? Oke. Saya bacain nih pantun saya tadi udah mikir. Ya, kayaknya bagus nih pantun saya, kasih skor nanti ya. Oke, baik. Pontianak kota indah. Cakep ya. Istimewa dengan garis katulistiwa. Anak-anak jadi ruang ibadah. Ceria dan manis penuh sukacita. Oke. Yang kedua nih. Yang kedua udah kasih skor yang pertama ya. Baik, yang kedua, Kalbar Lombok berpadu satu, saling dukung dalam pendidikan. Apa kabar guru-guru maju, beriring satu bangun peradaban. Ya. Terakhir ya. Nggak tahu nyambung apa enggaknya, terserah ya. Yang penting ada cakepnya. Ya. Oke, yang terakhir nih, guru cantik, guru gagah. Rupawan berbusana Melayu, guru energik selalu tabah, bangun peradaban Indonesia maju. Ya. Oke, baik teman-teman, itu pantun saya 3 ya. Saya punya kemampuan berbahasa sedikit lebih baik ya. Jadi saya cukup percaya diri untuk bikin pantun kurang dari 1 jam bisa dapat 3. Ya karena banyak ya yang mungkin sampai berhari-hari berjam-jam juga nggak dapat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar. Ya, saya izin berdiri di depan ustazah ya, biar lebih akrab. Nanti juga nyocokin sama kamera di situ ya. Baik ya. Ustazah, Ustadz dan Ustazah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan hari ini, sekarang ini, karena busana kita busana Melayu bersih, rapi, harum ya. Kemudian kita juga segar, masih nuansa pagi ya. Sudah mandi, sudah sarapan, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa merasa, bisa berbahagia, bersedih, dan semua rasa yang ada dalam diri kita itu hadir pada hari ini. Dan kita mengucapkan syukur tentu dengan segala emosi, feeling, kognitif, perilaku yang kita tunjukkan pada hari ini. Allah masih berikan rasa pada kita. Kalau tadi Ustadz mengabarkan kepada kita, beliau pernah handling problem kepada siswanya, ternyata handling problem berujung depresi gitu ya. Nah kalau orang depresi itu kan nggak ada feel, nggak ada rasa, nggak ada emosinya. Jadi ya makanan nggak enak, mau mandi juga nggak ada bedanya, mau mandi atau tidak nggak ada bedanya, tidur atau nggak ada bedanya gitu. Tapi alhamdulillah Allah berikan kesempurnaan rasa itu pada diri kita hari ini. Teman-teman semuanya, guru-guru SDIT dan TKIT Al-Mumtaz, itu ya tulisannya SDIT Al-Mumtaz, tahun 2020 didirikan, masya Allah ya, berawal dari musola, ruang bangunan yang kemudian Allah berikan keberlimpahan dan pertolongan kepada kita sehingga berhimpun, berkumpul banyak ribuan orang ada di Al-Mumtaz. Kita boleh tepuk tangan? Ya. Ya, kita bacakan Al-Fatihah kepada semua founder, semua orang yang punya gagasan mulia di sini, semua orang yang berdedikasi tinggi di sini dari awal sampai kemudian detik ini. Lanal Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah berikan kemuliaan kepada seluruh stakeholder, kepada seluruh pejuang, kepada seluruh founder, kepada seluruh guru dan stakeholder Al-Mumtaz. Baik Ustadz dan Ustazah, semuanya hari ini hari peringatan ulang tahun Pontianak atau Kalbar. Hari jadi kota Pontianak ya.
Sehingga saya beruntung nih, saya tadi maunya tuh foto duluan kayak gitu ya. Foto-foto dulu gitu sama seragam-seragam Melayu. Tapi nanti kayaknya ya nanti siang ada sesi foto. Ya sehingga menjadi kenang-kenangan buat saya pribadi gitu ya, pergi dari pulang ke Lombok nanti saya bisa ngelihat foto-foto bahwa istimewa, merasa istimewa karena hadir di hari jadi kota Pontianak. Tadi berharapnya sih sebenarnya hari garis apa saat tadi tuh? Bukan, yang tidak ada bayangan. Kulminasi, titik kulminasi ya, berharapnya bisa bisa tahu momen itu, tapi udah lewat ya. Udah lewat ya, jadi dengar ceritanya saja. Baik, alhamdulillah saya pribadi sangat senang dan bahagia sekali pada hari ini. Sampai jadwalnya sih sampai jam 3:30 atau 4:30 gitu kalau tidak salah. Sudah siap sampai sore itu? Siap sampai sore itu ya. Harus siap, Masya Allah. Ini kayaknya nih guru-guru pada semangat belajar. Saya mau bilang ini teman-teman semuanya. Kalau Ustadz Adian Hussein, Dr. Adian Hussein, tahu ya, kenal ya? Dr. Adian Hussein itu bapak pendidikan adab di Indonesia. Muridnya Syekh Naqib Al-Atas, bapaknya adab di global gitu ya. Nah, Ustadz Adian Hussein ini ya kalau kemudian beberapa orang mengatakan bapak pendidikan adab di Indonesia gitu ya. Pendiri Pondok Pesantren At-Taqwa Depok. Jadi beliau bilang gini, dan saya tertarik untuk melanjutkan ungkapan-ungkapan beliau ya. Belajar psikologi itu fardu ain katanya. Belajar psikologi fardu ain. Saya tidak tahu alasannya apa saja. Kenapa dan bagaimana kebutuhan pendidik terhadap ilmu psikologi, orang tua terhadap ilmu psikologi untuk bantu dirinya dan bantu orang lain, bantu anak-anaknya, bantu siswa-siswanya gitu. Saya tidak tahu itu gitu. Namun hal itu menyemangati saya untuk untuk berbagi ilmu sedikit ya, ilmu Allah yang diberikan kepada saya di bidang psikologi ini gitu. Sehingga materi hari ini saya kemarin sampaikan pada Ustadz dan Ustazah bahwa yang saya berikan selama berapa hari ini adalah materi kurikulum profesi psikolog gitu yang saya dapatkan. Tapi tentunya tidak semuanya karena saya 2 tahun kan ngambil kurikulum itu gitu, dan sekarang kita akan belajar setengah hari tapi intisarinya ya. Dan jangan khawatir ya, kita nanti bisa lanjut lagi agar teman-teman bisa menjadi psikolog bagi anak-anak didik di Al-Mumtaz. Iya, baik ya. Nah, itu akan kita pelajari selama kurang lebih setengah hari ke depan. Baik, Ustadz dan Ustazah, boleh dong dituliskan di bukunya saat ini what do you feel now? Apa yang dipikirkan oleh teman-teman dan apa yang dirasakan detik ini terkait dengan pelajaran kita beberapa jam lagi. Apa perasaannya teman-teman hari ini? Yang muncul ketika ingin belajar, ketika hendak belajar, muncul perasaan apa sekarang? Boleh dibikin dalam bentuk gambar, emoticon atau misalnya mungkin lapar gitu, misalnya gambar lapar. Lapar ilmu kan boleh kan? Ya, lapar sarapan juga kayaknya udah pada sarapan semua. Ya silahkan. What do you feel now? What do you think now about our lesson today? Jadi rasanya apa nih? Oke, udah Ustazah. Oke, ini artinya apa Ustazah? Gambar lampu ya? Lampu berpikir. Ini gambar lampu, lalu ini kan tanda tanya ini berpikir ya. Jadi di sini kita ingin mendapatkan pengetahuan tentang fisiologi perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar gitu. Jadi kepo sih Ustaz gitu. Apa sih sesungguhnya ini, dan perasaan senang gitu. Dan berasanya ya bahagia sih. Ya, makasih. Itu belum ada simbol bahagianya. Ini sinar-sinarnya. Oh, sinar-sinar. Oke, baik ya. Ada sinar-sinar, kemudian ada lampu dan ada kepo ilmu. Oke, yang lain bagaimana? Yang lain sudahkah? Gambar-gambarnya, Ustadz sudah? Oh, belum. Oke, baik. Siapa lagi? Mana lagi gambarnya? Ustadz, Ustazah silakan. Apa perasaannya ini dengan gambar ini? Yang saya sampaikan adalah saya bersemangat sekali. Jadi ada hal yang pengen banget nih mengetahui. Baik ya, ada hal yang ingin banget diketahui. Jadi bersemangat, gambarnya bintang-bintang ya. Oke, mana lagi? Saya mungkin nggak bisa semuanya. Saya lihat-lihat.
Bagaimana ya gambar-gambar yang aneh ya. Oke, mana nih gambar-gambarnya Ustadz? Ini bingung kayaknya perasaannya nggak muncul-muncul nih. Oke, apa yang dirasakan Ustadz? Jadi di sini saya senang sekali ya bisa mengikuti materi ini, dan juga saya penuh tanda tanya yang besar ya untuk terkait dengan kasus penanganan anak. Terima kasih. Baik ya. Nah, jadi senang dan ada data. Terakhir kita ingin lihat nih gambar apa ini Ustaz dan apa artinya? Kotak kosong, Pak. Ya, seperti kehidupan ada hitam pada putih. Artinya saya lagi menyiapkan pikiran saya untuk mengosongkan pikiran untuk sama Bapak. Ya, jadi Ustadz lagi ngosongin pikirannya gitu ya. Jadi untuk kemudian akan diisi dengan materi setengah hari ini. Oke, baik teman-teman. Ini beberapa yang belum menulis gambar. Saya tidak tahu apakah tidak memiliki emosi, ya, ataukah kemudian tidak memiliki kemampuan menggambar yang bagus. Sehingga bingung nih apa ya gambar dari perwakilan perasaanku gitu ya. Oke, baik teman-teman. Apapun perasaannya, kita sudah mengenal rasa kita. Apapun perasaan yang teman-teman bayangkan, rasakan pada detik ini akan mengantarkan kita dalam proses persiapan belajar kita. Tadi sudah pada kumpulin HP, kemudian sudah punya buku tulis, kemudian udah baca rundown acara, kemudian sudah memiliki pulpen dan duduk dengan tertib juga. Saya pikir itu akan menjadikan kita lebih siap lagi untuk mengikuti sesi-sesi materi hari ini. Oke, teman-teman, kalau saya bilang cek tepuk tangan, kalau saya bilang bom hentakkan kaki ya. Oke, bom bom bom, bom bom bom, kakinya aja. Iya. Oke. Bom bom cek. Bom bom cek. Cek cek bom bom. Cek cek bom bom. Cek cek bom bom. Bom bom cek. Oke, tepuk tangan sekali lagi. Baik. Teman-teman, kalau saya bilang guru Al-Mumtaz, teman-teman akan bilang guru belajar siswa sejajar. Oke, guru belajar siswa sejajar. Oke, guru Al-Mumtaz, guru belajar siswa sejajar. Gini aja ya, bukan ke dalam ya tapi keluar ya. Guru Al-Mumtaz, guru belajar siswa sejajar. Oke, jadi kalau kita belajar, semua siswa kita sejajar, posisi mereka sama, pemahaman mereka sama-sama baik ya. Karena itu guru Al-Mumtaz, guru belajar siswa sejajar. Oke, kita akan belajar. Are you ready for learning? Yes. Are you ready? Yes. Oke. Ya, kita masuk ke materi psikologi perkembangan anak usia dini dan sekolah dasar. Teman-teman semuanya, waktu kita terus berjalan ya, ini jam di tangan, jam saya nggak cocok dengan jam sini, jam Lombok ya. Jadi sekarang benarkah jam 8.42? Jam? Oh, jam 8.38, oke, mirip-mirip lah ya dengan ini. Baik, kita kurang lebih punya waktu sekitar 90 menit untuk sedikit brainstorming. Kita nggak akan mempelajari tentang psikologi anak lebih detail, maksud saya tidak akan mengupas tuntasnya gitu, enggak, tapi kita brainstorming saja untuk membangun kesadaran ada apa sih pada psikologi anak dan psikologi anak usia dini dan sekolah dasar. Next. Oke, mungkin saya ingin memberikan brainstorming dulu secara umum ya, bahwa anak sekolah dasar preschool dulu, preschool. Jadi dalam perkembangan psikologi itu ada dua, perkembangan school and perkembangan preschool and school. Preschool itu adalah anak usia dini dan school itu adalah anak usia sekolah dasar. Preschool itu beberapa teori, beberapa konsep menyebutkan mulai dari 7 tahun ke bawah, 7, 6, 5 dan seterusnya, atau ada juga yang menyebutkan 8, 7
6 dan seterusnya. Itu usia masuk kategori preschool. Jadi anak-anak kelas 1 juga masuk kategori preschool. Beberapa pendapat mengatakan demikian. Di preschool ini ada beberapa hal yang utama untuk dikembangkan. Dan saya akan membahas sedikit tentang poin-poinnya dari perkembangan preschool yang related dengan problem solving nanti atau dengan kasus-kasus anak-anak usia preschool. Jadi kalau teman-teman guru TK itu kan ada 5 ya aspek perkembangan dasar. Bahasa, apalagi? Sosial emosi, kognitif, motorik, seni dan agama itu di luar ya, aspek di luar perkembangan gitu. Nah tapi menarik untuk kemudian kita berbicara tentang bahasa dulu nih untuk anak-anak usia dini. Buat kita yang miliki anak-anak di bawah 7 tahun di bawah 7 tahun. Beberapa pendapat mengatakan usia ini adalah golden age, jadi semua yang diajarkan itu akan diresap. Jangan takut dengan apa yang engkau katakan kepada anak, kata salah Master Faller kalau tidak salah gitu ya. Jangan takut deh apa yang engkau katakan kepada anak itu, tapi takutlah ketika kemudian anak-anakmu mulai melihat tindak tandukmu. Karena proses anak usia dini ini untuk meresap, meniru, mengimitasi itu sedang dalam tahapan mereka. Ya, jadi kalau kemudian mereka bertemu dengan guru yang santun, guru yang ucapannya lembut, halus, guru yang kalau di Lombok itu istilahnya tabe gitu ya. Kalau di sini apa istilahnya? Permisi jalan itu. Apa budayanya? Tabe. Sopan. Itu namanya apa di sini? Adab. Oke, apa permisi dan lain sebagainya. Nah, itu ternyata hasil riset oleh teman saya yang kebetulan juga master anak usia dini, itu berpengaruh ya terhadap pembentukan karakter sopan dan santun pada anak. Ketika guru permisi sambil menunduk, itu tuh membentuk karakter sopan dan santun pada anak. Jadi wajar kalau kemudian ulama bersetuju dan berpendapat bahwa dakwah bil hal is more powerful dibandingkan dengan dakwah bil lisan. Ya, jadi dakwah bil hal itu kekuatannya lebih besar dibandingkan dengan dakwah lisan. Ya, keteladanan, apalagi untuk anak usia dini yang memang mereka sedang imitasi, mereka sedang meniru. Nah, usia dini atau anak preschool secara perkembangan bahasa juga menjadi dasar poin dari banyak peristiwa. Teman-teman, kita tidak bisa menolong anak-anak usia dini, anak-anak TK yang tidak bisa berbicara 2 arah. Bagaimana kabarmu? Apa yang kamu rasakan sekarang? Siapa yang memukulmu? Terus apa yang dilakukan oleh temanmu di sekolah? Kalau dia kemudian tidak punya kemampuan berbahasa, agak kesulitan untuk kita memberikan pertolongan psikologis kepada mereka. Sehingga perlu dan penting bagi kita untuk memahami kemampuan perkembangan bahasa anak-anak usia dini. 2 tahun pertama itu adalah usia pertumbuhan bahasa. Anak-anak sudah bisa mengenal kosakata. 5 tahun itu progresnya tuh pesat. 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun itu progresnya pesat. Tapi 6 tahun ke atas hasil riset ada yang menunjukkan bahwa perkembangannya berhenti karena terlalu banyak dilarang. Kan udah mulai berbicara tuh dia ya, udah mulai bertanya, sudah mulai kritis. Tapi guru atau orang tua mengatakan stop, kamu aja yang ngomong cerewet banget ah. Ya, nah ternyata itu menghentikan perkembangan bahasa anak yang seharusnya 4, 5, 6, 7 tahun itu adalah perkembangan pesat bahasa anak. Sehingga sebagian besar anak-anak yang saya berikan tes psikologi rendah pada verbnya, pada kemampuan kosakatanya. Apa sepeda, apa gelas, apa topi, apa beras, apa berjalan, mereka nggak bisa mendefinisikannya karena nggak punya kosakata untuk kemudian menjelaskan, mendeskripsikan gelas untuk minum. Dia nggak punya kosakata untuk itu. Artinya apa? Kalau terhambat dalam perkembangan bahasa, menghambat kognitifnya juga dan akhirnya low average. Jadi di bawah rata-rata. Ya, atau bahkan kemudian EQ-nya menjadi lambat. Nah, Ustadz dan Ustazah, perkembangan bahasa menjadi perkembangan utama untuk dibangun pada anak-anak usia 7 tahun ke bawah, gitu. Karena dia menjadi modal banyak kebaikan. Kalau perkembangan bahasa terganggu, maka interaksi sosial dan emosinya juga akan terhambat. Karena dia tidak bisa mendeskripsikan temannya berbuat salah, temannya merebut permainan milik dia, tapi dia tidak bisa mengatakan jangan, aku mau pakai. Dia nggak punya kata itu. Sehingga apa yang dia lakukan? Menangis saja. Self harm atau merusak diri sendiri, membenturkan diri kepalanya ke tembok misalnya, atau memukul temannya. Jadi anak-anak dengan agresivitas itu juga
cerminan dari anak-anak yang tidak mampu mengekspresikan perasaannya dan pikirannya serta tindakannya dalam bentuk bahasa. Gitu. Bapak dan Ibu, Ustadz dan Ustazah, perkembangan bahasa anak ini bisa dilatih dengan intensitas berbicara yang tinggi, ya, memperkenalkan kosakata sehari-hari yang mereka harus kuasai. Misalnya kata di dapur, kata-kata yang ada di dapur, kosakata yang ada di dapur apa saja, yang ada di ruang tidurnya, ruang tamu, halaman, rumah misalnya, di sekolah, di lapangan, itu ada apa saja di sana, benda-benda yang ada di sekelilingnya. Kata kerja yang perlu dia dengar, kata sifat yang perlu dia kenal misalnya. Nah, ini perlu komprehensif untuk kemudian menjamin anak-anak ini memiliki perkembangan kosakata dan bahasa yang optimal. Nah, ini adalah perkembangan bahasa. Kemudian berlanjut kepada perkembangan bahasa, Ustadz dan Ustazah, untuk anak-anak usia TK, ini juga adalah usia sosial. Ya, usia sosial. Anak saya itu homeschooling semuanya dari TK dan SD. Nah, saya tiba pada satu titik, kemudian saya mengatakan, mungkin saya juga nggak berani mengatakan saya menyesal tidak memasukkan anak saya ke sekolah reguler. Padahal saya kepala sekolah SDIT, kepala sekolah SMP IT, tapi saya berikan trust kepada istri saya dan diri saya, anak-anak di rumah saja deh, kayak gitu. Oke, mungkin banyak hal yang bisa saya capai, anak-anak menjadi lebih dekat, saya lebih dekat, bundanya bisa lebih cepat untuk mengajarkan mengaji dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kemudian sosialnya menjadi nggak dinamis. Anak-anak saya tuh sosialnya nggak dinamis. Jadi dia punya teman misalnya di homeschooling komunitas kami kan ada satu angkatan, ada 3 orang, ada 5 orang, paling banyak 7 orang. Satu hilang, satu orang temannya saja yang hilang, dia udah langsung berdampak ke sosial emosinya, nangis, sedih, karena nggak punya alternatif pilihan. Teman-teman pergi 1 tinggal 4 kan kalau dia. Nah, tapi kalau ini pergi 1 tinggal 1000 kan nggak terlalu kena. Banyak banget gitu. Tapi kalau pergi 1 tinggal 2, pergi 1 tinggal 3, itu kena di sosial emosinya. Dan TK itu adalah usia sosial, usia aturan pertama. Jadi bersyukurlah bagi kita yang kemudian mulai menerapkan prinsip-prinsip, ayo taruh sepatunya di rak sepatu, ayo gantung bajunya di sini, ya. Jadi ini juga menyesuaikan dong tempat gantungan baju yang bisa dijangkau oleh anak. Gantungan baju di kamar mandi tinggi sekali, atau di kamarnya tinggi banget, akhirnya anak tidak mandiri. Help me, ayah ibu bantu aku gantung bajuku di situ. Jadi setting di rumah dan di sekolah, sarana itu juga menstimulus perkembangan anak-anak kita. Nah, jadi kembali kepada perkembangan anak-anak usia dini. Jadi itu adalah usia penegakan aturan pertama, kemudian usia interaksi sosial pertama. Ya, Ustadz dan Ustazah, dalam perkembangan anak usia dini juga seringkali menjadi isu utama kita adalah readiness, school readiness. Jadi anak-anak TKB siap nggak sih bakalan masuk SD nanti di kelas 1? Kok mereka masih nangis ya? Kok masih ditunggu ya? Padahal udah kelas 1 nih. Udah 2 minggu di kelas 1 tapi masih ditunggu ya. Itu beberapa anak biasanya ya memang terkendala dengan school readiness. Tidak siap untuk masuk sekolah dasar. Tidak siap belajar di sekolah dasar karena berapa terhambat gitu. Kalau untuk preschool ini ya, terutama B menuju kelas 1, itu adalah usia transisi namanya teman-teman. Dari TK B menuju SD kelas 1 itu adalah usia transisi, menuju kesiapan sekolah di level sekolah dasar. Persiapan sekolah dasar itu teman-teman ada yang menyebutkan disiapkan 6 bulan terakhir di periode TK atau 6 bulan pertama di periode kelas 1 SD. School readiness itu disiapkan di 1 tahun itu, 6 bulan terakhir dan 6 bulan pertama di kelas 1 SD. Nah, apa saja bentuk persiapannya? Ya, anak dilatih untuk bersaing, berbeda pendapat, berselisih paham, ya, mempertahankan pendapatnya sendiri, menjaga permainannya agar tidak diizinkan direbut begitu saja. Kemudian kelas 1 atau kelas semester 2 TKB, dia sudah mulai mengikuti instruksi, jadi tidak self-oriented saja. Anak-anak preschool, banyak sekali teori yang mengatakan egosentris.
egosentris, egoisnya tinggi, pokoknya aku. Mainan itu aku rebut ya aku gitu. Aku maunya itu nangis, kalau enggak diberikan ya aku gitu. Itu namanya egosentris. Tapi saya ditentang sama seorang guru saya. Dalam Islam itu nggak ada negatif label untuk anak usia dini. Nih guru saya mengatakan demikian ya. Oh begitu ya Ustadz ya? Iya, kalau dalam kajian psikologi itu disebut egosentris Ustadz. Usia-usia egois, usia-usia keakuannya tinggi, dan usia tidak mandiri, usia lekat banget dengan orang dewasa di sekitarnya, dan tidak memiliki independensi anak usia dini. Tapi kalau dalam kajian Islam mulia banget ya, kalau dari penjelasan beliau itu tidak ada label negatif untuk anak usia dini. Jadi karena mereka sangat positif, bahkan kemudian Ali bin Abi Thalib memeluk Islam di usia 5 tahun itu karakter kognitifnya udah terbentuk dengan sempurna sehingga dia bisa membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Menganalisa sholatnya Rasulullah SAW sampai kemudian dihubungkan dengan syahadat. Itu Ali bin Abi Thalib mampu di usia 5 dan 7 tahun. Ya, tapi kalau konsep anak usia dini beberapa tahun memang lebih mundur. Maksud saya dalam konsep psikologi populer, psikologi barat, beberapa tahun lebih mundur. Termasuk dalam kajian psikologi remaja yang besok akan kita bicarakan itu berapa tahun lebih mundur. Nah, kembali ke anak usia dini bahwa ini tapi realitasnya adalah demikian adanya. Beberapa guru PAUD itu konfirm ke saya, ya memang banyak Ustadz yang anak-anak usia dini itu memang egosentrisnya sedang tinggi, rebutan mainan gitu tuh banyak gitu, sedang tinggi gitu. Nah ini adalah usia egosentris. Kemudian di tengah-tengah usia egosentris menuju school readiness atau persiapan belajar itu teman-teman, yang perlu dilatihkan adalah anak bisa mengikuti perintah guru, arahan gurunya. Kemudian dia secara fisik motorik dia paling enggak dia bisa duduk diam seperti ini, ya. Tapi jangan lama-lama berharap, misalnya kita berharap anak-anak duduk diam seperti ini lebih dari 10 menit. Jangan, untuk anak TK itu hanya 7 menit maksimal. Dia bisa duduk diam seperti ini, duduk diam, duduk tertib, kunci mulut, itu ya. Jangan gerak, masuk penjara saja. Enggak fitrah, itu enggak sesuai dengan fitrah anak menurut saya. Ya karena memang mereka usianya adalah usia bergerak gitu. Jangan minta dia duduk diam, duduk tertib, lipat kaki. Wah. Ya. Itu kan usia motorik ya. Usia motorik yang anak-anak harus gerak sehingga ya alhamdulillah teman-teman udah belajar ADLX. Ya, sehingga bagaimana guru ADLX itu anak-anak lompat-lompat ya, it's learning. Ya, seluruh kegiatannya itu adalah bermain, happy dan it's learning proses. Itu adalah proses belajar. Jadi jangan sepelekan kegiatan bermain anak-anak karena itu adalah proses belajarnya dia. Salah satu cara dia belajar. Nah, jadi kesiapan tubuh itu fisik motorik. Cara dia duduk, kemampuan dia bertahan untuk konsentrasi lebih dari 5 menit atau 10 menit ya, teman-teman ya. Kemudian mengikuti arahan, mengikuti aturan, terus bisa antri ya, bisa antri. Itu berapa indikator dikatakan siap belajar. Nanti tolong saya diingatkan kalau teman-teman butuh dan mau yang dari guru TK atau SD kelas 1, saya punya beberapa indikator atau screening assessment. Siapa sih anak-anak saya yang sudah siap belajar di SD kelas 1? Oh, itu. Ya, saya tidak presentasikan hari ini, tapi nanti kalau ada yang mau saya dihubungin saja, saya kirim. Boleh, mau banget. Ya, mau sekarang tapi nanti saya lupa ya. Nah, oke, next. Sampai di sini ada diskusi dulu teman-teman. Untuk guru TK khususnya. Kita interaktif aja ya. Kalau misalnya ada hal-hal yang case-case, karena ini adalah bukan perkuliahan, tapi bukan kuliah teori, tapi ini adalah kuliah praktis. Jadi saya berharap, saya sangat senang sekali kalau kita interaktif. Oke, next. Perkembangan ini terus saja. Oke. Nah ini teman-teman private speech. Tadi kembali kepada perkembangan bahasa. Jadi izinkan anak-anak itu untuk kemudian berimajinasi, ngomong. Walaupun tidak ada dasarnya dia berbicara. Tadi kamu kesini pakai apa? Oh aku tadi kesini pakai pesawat. Oh keren banget. Pesawatnya seperti apa? Warnanya apa? Bagaimana cara pesawatnya terbang? Ya itu adalah usia private speech. Ya dia sedang pidato pribadi. Ya pidato pribadi dan memang belum mampu dia untuk kemudian menunjukkan mana yang nyata dengan mana yang imajinasi ya. Tapi dalam private speech ini anak-anak perkembangan bahasanya menjadi terlatih
berbicara pada diri sendiri, ngomong sendiri. Main-main kan ada juga main sendiri. Misalnya ini aja bisa jadi boneka, permisi. Ya gelas, itu bisa jadi boneka. It's private speech. Gitu. Nah, jadi upayakan hal ini muncul agar mengasah juga perkembangan bahasa anak-anak. Oke, next. Terima kasih Ustazah ya. Pengaturan diri, ini next. Ini main pura-pura juga. Memang adalah usia mereka, dan menariknya teman-teman, anak-anak usia dini main pura-puranya itu adalah tindakan perilaku orang-orang dewasa. Mereka kan nggak pernah pura-pura jadi bayi gitu ya, pura-pura jadi anak TK atau anak kecil yang merangkak kayak gitu tuh nggak pernah dia mainkan peran itu. Peran apa yang dia mainkan? Jadi gurunya, jadi ibu yang melahirkan ada juga, ya. Ya, jadi suami, jadi istri, jadi pacar. Ya banyak tuh anak-anak yang tiktokan, yang sinetronan gitu ya. Itu ada juga gitu ya. Jadi main pura-pura peran-peran orang dewasa. Anak usia dini, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, jangan keluarkan dia dari TK kalau dia belum bisa mengikuti permainan dengan aturan. Ya, ini salah satu kompetensi anak usia dini, bahwa dia harus bisa bermain dengan aturan. Jangan asal. Jadi misalnya mainnya apa itu, main ular naga, kucing, saling kejar misalnya, kan itu lingkaran ya. Kemudian siapa yang harus dikejar, siapa yang ditangkap, bagaimana melindungi, itu permainan dengan aturan. Nah, dilatih anak-anak kita untuk memahami, memiliki kemampuan di situ. Indikatornya adalah ya dia bisa ikuti permainan, dia tidak nangis kalau dia kalah, ya. Dia bisa tahu kapan dia harus bermain, kapan dia harus berhenti. Sederhana misalnya main patung gitu ya. Main patung, ayo bergerak bebas, patung. Wah, tiba-tiba jadi patung kayak gitu. Nah, itu juga permainan-permainan sederhana dengan aturan tapi bisa menumbuhkan perkembangan anak. Next. Oke, next. Oke, next. Ya, next. Oke, baik. Perkembangan kognitif anak-anak usia dini, Ustadz dan Ustazah, itu mereka sedang berada dalam periode konkret ya, atau dalam proses-proses pembentukan. Jadi dia melihat dia perlu dibantu dengan simbol-simbol, emotikon tertentu, sehingga praktiknya adalah banyak gambar, ya, kemudian banyak lagu, kemudian banyak simbol-simbol tertentu, ada main drama, main peran, ya, kemudian sentra balok, sentra seni, sentra peran, sentra apa lagi? Spiritual ya. Nah, jadi banyak di situ, banyak di simbol-simbol. Jadi nggak bisa kita kemudian ceramah seperti saya ini kepada anak usia dini, nggak bisa, ya. Tapi kemudian main dengan simbol-simbol tertentu untuk menguatkan setiap gagasan yang masuk. Oke, next kita kita coba cek ke perkembangan anak usia SD. Oke, sampai di sini di slide, permisi. Saya kasih tahu tempat materinya. Ada ini, nah ini urutan 2 dan seterusnya sesuai dengan urutan. Oke. Baik, ini sampai di sini untuk TK, untuk perkembangan anak usia dini. Silakan Ustazah. Ya.